Mari untuk membuka acara kita, mari para hadirin persilakan duduk kembali. Sambutan yang pertama dari Dewan Pengarah Relasi Jawa Barat. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati, di sini ada banyak nih kawan-kawan kami. Ini dari kawan-kawan baik para pendeta di Kota Bekasi, diwakili berbagai macam kawan-kawan di pengurus ARAS maupun anggota-anggotanya. Juga kawan-kawan di Kabupaten Bekasi juga diwakili kawan-kawan di ARAS, API maupun MUKI juga. Saya lihat juga ada teman-teman pemuda juga di lintas agama, ada dari teman-teman di Konghucu, juga ada teman-teman anggota relawan yang tidak semua tergabung dalam relasi. Terima kasih kawan-kawan untuk kehadirannya pada siang hari ini. Yang saya hormati juga ini terutama ini sengaja saya simpan di terakhir. Ini kepada abang kita, kepada calon wakil gubernur kita, Bang Erwan. Saya berikan tepuk tangan buat beliau. Ya, terima kasih Bang untuk kesempatannya udah boleh hadir. Jadi udah beliau sempat-sempat ini kemarin beliau udah sengaja milih tempat sholat juga di sebelah kita tadi, jaraknya nggak nyampe 500 meter dari tempat kita, khusus menyediakan waktu untuk bertemu kita semua di siang hari ini. Mungkin buat kawan-kawan sudah banyak juga yang mendengar tentang beliau, tapi mungkin banyak familiar dengan calon gubernurnya ya, Bapak Ibu sekalian ya, Kang Deddy Mulyadi ya. Jadi boleh deh saya kasih sedikit portofolio beliau. Jadi kenapa kita juga bela-belain mengundang Kang Erwan ke sini. Beliau ini bukan kaleng-kaleng kalau kata anak muda sekarang. Jadi portofolionya itu yang pertama, beliau itu pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kota Bandung. Selamat beliau. Kemudian juga selain itu beliau 2 periode, jadi selain sebagai Ketua DPRD, anggota DPRD. Kemudian yang terakhir jabatan publiknya adalah sebagai Wakil Bupati di Kabupaten Sumedang pada tahun 2018-2023. Kalau bagi kita, kalau cuma sekedar jabatan politik, kalau kata anak muda mah nggak danta, kalau kata anak Bekasi ya, kalau misalnya nggak ada dampaknya gitu. Jadi kalau kita lihat juga, kita cek portofolio beliau, itu kita ngecek terutama untuk teman-teman pendeta, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, mungkin pertanyaannya adalah
kita mungkin Bapak Kota Bekasi sering membanggakan soal kita adalah kota kedua tertoleran di Indonesia ya Bapak Ibu ya, kalau Kota Bekasi. Tapi di satu sisi kita juga termasuk 10 terbawah untuk tingkat intoleransi tertinggi di Kota Depok kalau saya nggak salah ingat. Itu masuk 10 besar. Jadi saya juga ngecek nih, isu ini bagaimana sih ditangani Bang Erwan waktu jabatan beliau di 2018-2023. Salah satu hal yang saya lihat sangat menonjol adalah perbedaan beliau antara ketika beliau menjabat sama ketika beliau belum menjabat. Terakhir saya melihat untuk kasus intoleransi di Kabupaten Sumedang itu tertanggal 2013 tahunnya di bulan Desember untuk di GPDU Sumedang. Tetapi begitu beliau akhirnya maju ke jabatan politik, beliau memegang jabatan sebagai wakil Bupati Sumedang, kasus itu udah beres semua. Jadi kalau kita lihat beliau tadinya ada hal-hal yang mungkin agak nggak enak di telinga umat-umat lain, begitu beliau menjabat udah beres itu semua, danta lah urusan itu, kelar semua itu. Jadi harapan kita ketika kita mempercayakan beliau di Jawa Barat, kita juga menitipkan harapan itu salah satunya Pak ya ke Jawa Barat di seluruh 27 kota kabupaten. Apalagi sih kalau misalnya kita ngelihat nggak cuma sekedar di tingkat keumatan, tapi kalau terakhir izin mungkin kalau boleh dikoreksi Bang Erwan, itu saya lihat ada juga penghargaan ke Kabupaten Sumedang Bang di tahun 2022. Itu kabupaten terbaik dalam perencanaan nasional dari Bappenas, ada anugerah penghargaan pembangunan daerah itu di tahun 2022, peringkat kedua nasional. Diurus, ya, desa diurus, kota ditata. Saya agak kebalik sedikit tadi. Ya, jadi harapan kita menitipkan di Kota Bekasi itu ada 12 kecamatan, di Kabupaten Bekasi itu 23. ada 23 kecamatan, ada 187 desa kelurahan, di sana ada 56 kelurahan Pak. Itu jangan lupa kita ke teman-teman, kita juga boleh bersama-sama membangun baik dari segi keumatan maupun dari segi perencanaan-perencanaan yang tentunya berguna untuk masyarakat. Kita sangat berterima kasih sekali Bang Erwan Boy hadir, dan tanpa berlama-lama mungkin kita langsung alihkan selanjutnya sambutan ke yang berikutnya. Tapi sebelumnya mungkin saya harap kita semua boleh bersama-sama nanti bersatu hati, bersama-sama berjuang sesungguh-sungguhnya. Nanti kita akan kasih juga ruang untuk beliau mungkin untuk ngobrol-ngobrol sama kita. Mungkin ada karena keterbatasan waktu 1-2 pertanyaan lah yang mungkin boleh kita utarakan ke beliau supaya nanti waktunya udah terbatas sekali, jadi mungkin ruangnya sangat terbatas ternyata tadi info dari tim. Jadi mungkin nanti kita ikuti rangkaian acara, harapannya kita semua boleh mendukung beliau semaksimal mungkin. Itu saja dari saya. Shalom, selamat siang. Kang Erwan, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang untuk Bapak dan Ibu semua. Terima kasih atas kehadirannya di sela-sela waktu kegiatan Bapak dan Ibu masih berkesempatan hadir di sini untuk menyatakan dukungan kepada kami pasangan Dedi Erwan. Tadi sudah banyak diulas oleh Bung Stephen mengenai saya, kenapa saya dipilih Kang Dedi untuk mendampingi beliau. Saya di bidang pemerintahan, baik di eksekutif maupun legislatif, sudah mengalaminya, sudah menjalani. Dan saya juga, kalau ya Bapak dan Ibu, kalau warga Jawa Barat pasti pendukung Persib juga kan, Ya, Bobotoh. betul. Saya putra Bapak Haji Muhtar, manajer Persib Bandung. Ya. Baik, tadi apa yang sudah disampaikan oleh Bung Stephen itu benar adanya. Bagaimana kami merawat, bagaimana kami menjaga kebersamaan, keberagaman dan perbedaan ini menjadi sebuah kerja untuk
Kota Bandung maupun Sumedang pada saat kemarin saya memimpin. Ketika di Kota Bandung saya menjabat sebagai Ketua DPRD, kami Forkopimda, Ketua DPRD, saya sebagai Ketua DPRD, Wali Kota, Ketua Pengadilan, Ketua Kejari, dan juga Kapolres dan Dandim, kita bersama-sama setiap hari Senin itu coffee morning dengan FKUB, Forum Komunikasi Umat Beragama, sehingga kami bisa terus menjaga kekondusifan di daerah. Begitupun juga di Sumedang, kami terus forum komunikasi antar umat beragama ini jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena kami yakin semua ingin daerah kita ini aman dan kondusif. Mari jadikan perbedaan ini sebagai suatu perjuangan untuk mensejahterakan masyarakat. Alhamdulillah, selama saya memimpin baik itu di Bandung maupun di Sumedang, tidak pernah kami alami hal-hal yang berbau radikalisme maupun terorisme. Terus terang, kita selaku orang tua sekarang merasa prihatin dengan perilaku anak-anak muda kita sekarang, di mana terjadi degradasi moral. Mereka harga nyawa menjadi sangat murah, baik itu isu-isu agama, SARA dan lain sebagainya sekarang sudah terus bermunculan. Padahal pada zaman kita dulu yang seusiaan saya ke atas, tidak pernah dulu itu ada hal-hal seperti itu. Tidak ada di Indonesia ini yang namanya teroris, tidak ada yang namanya radikalisme. Tapi sekarang kenapa hal itu muncul? Mari kita bedah bersama sehingga hal-hal tersebut tidak muncul lagi. Dulu pada zaman saya ada penataran P4 dari mulai 10 jam, 25 jam, 40 jam, bahkan sampai 100 jam. Di mana di sana kita diajarkan untuk menghormati, menghargai perbedaan. Di mana kita lebih ditanamkan untuk mencintai NKRI, mencintai sesama. Semua agama pun sama mengajarkan supaya kita tidak boleh memusuhi antar sesama manusia. Hablum minan nas kalau dalam Islam. Hubungan antar manusia kita jaga. Hubungan kita dengan Tuhan biar hanya kita saja dengan Allah, dengan Tuhan kita yang tahu. Jangan pernah saling mengganggu. Dalam agama kami pun, agamaku agamaku, agamamu agamamu. Silahkan beribadahlah sesuai dengan agamanya masing-masing tanpa saling mengganggu. Jaga toleransi tersebut. Saya bersyukur sekarang radikalisme terorisme sudah mulai berkurang. Ketika umat Islam sedang mengadakan salat Id, umat-umat lain, umat Nasrani, Hindu, Buddha, mereka menjaga kami melakukan ibadah dengan tenang, sholat dengan tenang. Begitupun juga ketika umat Nasrani sedang melakukan Natal dan hari besar Kristen lainnya, kami menjaga gereja-gereja jangan sampai ada teroris atau radikalisme masuk ke sana. Kita jaga toleransi itu terus kita tumbuh kembangkan di daerah. Jangan tumbuh kembangkan kebencian. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saat ini posisi kami, posisi pasangan Deddy Erwan dalam semua survei
baik di tingkat kota maupun provinsi. Dari 27 kota kabupaten, kami unggul di semua kota kabupaten di Jawa Barat, termasuk di kota dan kabupaten Bekasi. Survei kami sekarang sudah berada di angka 75,7%. Kompetitor kami berada di 13%, 4%, dan 2%. Marginnya cukup jauh, 62%. Kalau secara akal sehat, secara matematika sulit mereka bisa mengejar kami dengan hanya sisa waktu 32 hari lagi. Tetapi ini jangan membuat kita sombong, terlalu membuat kita jumawa dan terlalu percaya diri. Karena Allah, Tuhan, tidak suka dengan orang yang sombong. Nah, bagaimana caranya mereka bisa mengalahkan kami? Mereka menghalalkan segala macam cara. Sekarang mereka sudah menyerang kami dengan berbagai macam cara, termasuk isu-isu SARA di dalamnya. Makanya ketika Bawaslu Jawa Barat mengadakan tanda tangan kesepakatan semua calon gubernur dan wakil gubernur tidak akan melakukan hoax dan isu SARA, di sana yang hadir hanya pasangan yang komplit, hanya Kang Deddy dan saya. Pasangan yang lain tidak hadir. Saya bertanya, kenapa mereka nggak mau hadir? Padahal ini kan untuk bersama. Katanya ingin jujur dia, ingin demokrasi ini baik untuk masyarakat. Kenapa kita tidak bisa memberikan contoh yang baik kepada masyarakat? Kenapa tidak mau menandatangani bahwa kita tidak akan melakukan hoax, SARA dan lain-lain? Oh, ternyata sekarang terbukti mereka melakukan hal-hal seperti itu. Kenapa mereka tidak mau tanda tangan di Bawaslu saat itu? Tetapi apapun yang mereka lakukan, kita jangan lawan dengan cara-cara mereka. Jangan lakukan cacian dengan cacian, makian dengan makian, kebencian dengan kebencian. Jangan lakukan itu. Kalau kita lakukan seperti yang mereka inginkan, berarti kita ikut membesarkan mereka. Itu yang mereka inginkan. Popularitas mereka, elektabilitas mereka itu kan sakitu-kituna, cuma segitu-gitunya. Kalau kita ikuti cara mereka, mereka akan populer, mereka akan jadi terkenal, naik elektabilitas mereka. Jadi biarkan saja, kita hadapi dengan senyum saja. Kita sudah cukup tinggi kok, nggak harus dilawan. Kalaupun kita ini kan, kita dengan bijak. Ayo, adu program yang baik sajalah kepada masyarakat. Program-program, kata orang Sunda mah, nu karasa, kadele, karampak langsung ke masyarakat. Program-program yang langsung terasa, terlihat, dan karampak kan, ya terasa lah langsung oleh masyarakat. Bukan program-program yang janji-janji yang tidak bisa dilaksanakan. Saya dengan Kang Deddy sudah berpengalaman di pemerintahan, baik itu di eksekutif maupun legislatif. Sebelum kami memutuskan untuk maju di Pilgub ini, kami sudah pelajari apa saja yang menjadi permasalahan di Jawa Barat. Berapa sih kemampuan anggaran kita untuk menuntaskan permasalahan tersebut di Jawa Barat? Oleh karena itu kami buatkan program-program yang sesuai dengan kemampuan Jawa Barat. Kami tidak ingin menjanjikan hal-hal yang tidak mungkin dilaksanakan. Kami tidak ingin menjanjikan hal-hal yang di luar kemampuan kami. Jadi sekali lagi saya berharap dengan pertemuan ini, tolong jaga terus kebersamaan, jaga kondusivitas di Jawa Barat. Jangan karena perbedaan agama, perbedaan suku bangsa, kita pecah. Kita di sini semua warga Jawa Barat yang cinta Jawa Barat. Jadi tolong sekali lagi jaga
kebersamaan ini, kekondusivitasan ini, jangan karena pilkada kita menjadi pecah, Jawa Barat menjadi rusak. Saya yakin semua calon ini menginginkan yang terbaik untuk Jawa Barat. Tapi pilihlah yang terbaik di Jawa Barat ini menurut Bapak dan Ibu. Sampaikan kepada warga Bapak dan Ibu, kepada umat Bapak dan Ibu yang terbaik untuk Jawa Barat. Saya dengan Kang Deddy berkomitmen kita akan jaga toleransi beragama ini dengan baik di Jawa Barat. Kami akan terus berkomunikasi dengan forum komunikasi umat beragama di Jawa Barat dengan di kota kabupaten supaya kondusif, supaya kebersamaan ini terus terjaga. Kita saling menghargai. Kita berantas habis yang namanya terorisme dan radikalisme di Jawa Barat. Bukan hanya tugas satu agama saja dalam memberantas itu. Bukan hanya tugas umat Islam saja, bukan hanya tugas umat Kristen, bukan Hindu dan Buddha serta Konghucu, tapi tugas kita semua. Jadi sekali lagi jaga kebersamaan ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bung Stephen, Bung Alan, Bung Herbert, Pak Bung Ganda, dan seluruh tim, para pendeta, para alim ulama, perwakilan pemuda Katolik dan Konghucu Bekasi, Kota Bekasi maupun Kabupaten Bekasi. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas undangan dan kebersamaan kita dan dukungan kepada kami. Ini menambah semangat bagi saya dan Kang Deddy untuk memenangkan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat tahun 2024 ini. Terima kasih, jaga terus yang 75,7% tadi. Karena target kami 80% di Jawa Barat kita menangkan. Kalau kita menang secara signifikan, insya Allah kita selama 5 tahun memimpin tidak akan terlalu banyak gangguan. Sehingga program-program kami, visi-visi kami pun bisa berjalan dengan baik. Dan kami pun berharap setelah kami nanti terpilih terus kawal. Sampaikan yang baik itu baik, yang jelek itu jelek. Kami pemimpin yang bukan anti kritik. Silahkan kalau memang kami jelek sampaikan apa kekurangan kami. Tapi jangan hanya bisa mengkritik saja tanpa memberikan solusinya. Berikan solusinya. Pak, Bapak itu jangan begini-begini. Ya, jangan begini-begini, tapi naon atuh, berikan jawabannya. Bapak harusnya begini. Oh ya, kami para pemimpin akan berterima kasih dengan masukan-masukan seperti itu. Karena itu yang dibutuhkan kami, bukan hanya sekedar pujian-pujian saja. Wah, kerja Bapak bagus, HD. Tapi begitu kami turun, nah anu kamari disebutkan HD bagus teh geuningan kieu. Punten, ngerti lah ya. Ngerti lah, anggapnya ngerti lah. Kalau yang tidak mengerti nantilah pertanyakan kepada pemimpinnya masing-masing. Tahun kieu. Ya, kenapa seperti ini di lapangan? Sementara mereka, terutama para, ya mohon maaf, para penjilat itu selalu mengatakan baik, baik. Nggak pernah mereka mengatakan. Padahal di kenyataan tidak seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu lah nanti yang akan menilai kami secara langsung. Sampaikan, Pak, ternyata yang dikerjakan anak buah Bapak, para kepala dinas itu tidak semuanya bagus seperti ini nih keadaannya di lapangan. Oleh karena itu, ke depan saya dengan Kang Deddy akan lebih sering di lapangan. 90% kami ada di masyarakat, 10% di kantor. Karena kami bukan ASN. Kami tenaga kontrak per 5 tahun. Di kontraknya langsung oleh masyarakat. Makanya kami langsung dengan masyarakat langsung. Ya. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada penyampaian saya yang kurang berkenan.
Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, terima kasih buat Bang Erwan telah berkomitmen menjaga demokrasi kita.